Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang baik, kami datang kepada Engkau pagi ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk kasih yang baru yang Tuhan sediakan buat kami, untuk kami boleh jalani, kami nikmati kembali pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebesaran-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami ingin merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita terambil dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Saudara, tema kita hari ini ialah diberkati untuk memberkati. Saudara, hidup itu singkat. Karena itu hidup harus menjadi berkat dan bermakna, bukan hanya untuk diri sendiri. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan Abraham atau Abraham pada waktu itu. Saudara, Allah berjanji untuk memberkati semua bangsa melalui Abraham. Namun Allah tidak memaksudkan pewaris Abraham secara kedagingan saja, karena terlalu sedikit bagi Allah. Sebaliknya, Allah ingin memberkati semua kaum di muka bumi dan semua bangsa di bumi melalui Abraham. Ini artinya Allah memanggil dan Allah memberkati Abraham agar Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham menjadi bapa leluhur dunia, orang Ibrani dan orang Arab, melalui anak-anak mereka, yaitu melalui Ishak dan Ismail. Namun lebih besar daripada itu, Abraham memberkati semua bangsa dengan menjadi bapa bagi mereka yang dibenarkan karena iman. Hal yang paling kentara ialah bagaimana iman yang ditunjukkan Abraham kepada kita. Karena iman, maka Abraham meninggalkan zona nyamannya. Karena iman, Abraham meninggalkan tempat kelahirannya. Karena iman, ia rela mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya. Sehingga Alkitab katakan, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Saudara, bagaimana Abraham bisa mendapatkan julukan itu? Apakah Abraham tidak pernah mengalami jatuh bangun dalam masalah iman? Alkitab menjelaskan bahwa Abraham mengalami banyak masa di mana ia mengalami pergumulan iman seperti kita. Ia pernah mengalami jatuh bangun berkali-kali dalam perjalanan imannya. Namun Abraham dijuluki bapa orang beriman karena rentan waktu yang panjang dalam kehidupannya. Ia telah belajar dan berhasil melewati proses ujian iman tersebut. Penulis Ibrani mencatat beberapa kisah kekuatan iman Abraham. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Jadi dasar iman Abraham adalah berfokus pada pribadi dan karakter Allah yang adil dan setia. Pertanyaan ialah, beranikah kita berjalan hanya berpegang pada janji Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepastian di tengah dunia yang tidak pasti ini? Dan saat ini kita sebagai anak-anak Abraham secara rohani, sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita telah diberkati dengan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dengan tujuan apa? Agar seluruh bumi pula diberkati melalui kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengutus kita, bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri, tapi sebaliknya, agar kita bisa memberitakan Injil kepada banyak orang, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, agar kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau setiap orang Kristen yang sudah dipilih dan ditebus dengan harga yang sangat mahal,
tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup hanya tertuju di sekitar pekerjaan, membangun karir, dan memperkaya diri sendiri. Tuhan mau kita pergi, bergerak maju, dan bersaksi tentang Kristus kepada dunia, agar dunia yang berdosa dan terhilang ini dapat diselamatkan. Saudara, sudah waktunya kita tidak hanya berwacana, tapi waktu untuk bertindak, untuk pergi dan bersaksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah situasi yang susah seperti ini, oleh karena pandemi corona, Tuhan mau dan Tuhan menginginkan kita tidak hanya berfokus kepada diri kita dan keluarga kita, tapi kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Bukankah firman Tuhan dalam Efesus 2:10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekarang pertanyaan ialah, apa langkah praktis yang akan saudara dan saya ambil agar Allah dapat memberkati orang lain melalui kehidupan kita? Tentunya bisa banyak hal, seperti mendukung mereka yang membutuhkan, memakai waktu kita untuk mendoakan mereka yang sedang membutuhkan dukungan doa, mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, misionaris yang melayani di berbagai pelosok daerah. Atau dalam konteks yang lebih dekat, kita bisa menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi mantu, tetangga-tetangga kita, melalui cara hidup dan kesaksian yang baik. Saudara, hal ini yang perlu kita sadari bersama, bahwa Tuhan memberkati kita dengan tujuan kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita belajar tidak hidup hanya berfokus kepada diri kita, karena hidup itu terlalu singkat. Tapi biar hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi rekan bisnis kita, bagi partner kita, dan bagi banyak orang. Mari kita belajar supaya hidup ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu. Firman-Mu Tuhan, biar Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, membawa kami selangkah lebih maju sebagai anak-anak-Mu, untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau telah memberkati kami Tuhan dalam banyak hal, dalam hal keselamatan, dalam hal materi, dalam hal kesehatan, dalam hal kepintaran. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah Tuhan, semua itu tidak kami simpan untuk diri kami sendiri. Kami ingin bagikan agar orang lain pun melihat kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami boleh pancarkan, kami boleh alirkan kepada banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat, memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dan berbagai aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, sertai, memberkati. Tuhan menolong mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi mereka yang sakit. Biar Tuhan boleh melawat, menjamah mereka satu demi satu Tuhan. Yang sedang sakit kanker kulit, Tuhan tolonglah. Biar Tuhan boleh jamah dan Tuhan boleh pulihkan. Bagi mereka Tuhan yang sedang sakit kanker paru-paru, Tuhan juga boleh berbelas kasihan, boleh menjamah dan Tuhan boleh menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Bagi mereka Tuhan sedang bergumul Tuhan dengan kanker prostatnya, Tuhan juga boleh menjamah dan menyembuhkannya. Tuhan tolonglah. Bagi mereka Tuhan yang bergumul ya Tuhan, dan masalah ekonomi Tuhan, Engkau juga boleh menolong mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan membuka jalan. Bagi mereka Tuhan sedang bergumul ya Tuhan, dan masalah pekerjaan, Tuhan juga boleh tolong dan Tuhan buka jalan ya Tuhan. Biar Tuhan boleh memberikan mereka pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Tuhan, tak lupakan berdoa bagi bangsa negara kami di dalam penyediaan vaksin untuk virus corona ini. Tuhan, tolonglah, biar Tuhan boleh memberkati para peneliti, para ilmuwan, para dokter Tuhan yang sedang bekerja keras meneliti Tuhan untuk penyediaan vaksin corona ini. Berikan hikmat bagi mereka, berikan pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong, kami berdoa Tuhan, pulihkanlah dunia ini, pulihkanlah bangsa ini Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa daripada umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan kepada Engkau. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang Tuhan sediakan buat kami sekalian sepanjang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.